ketika imam sunnah dalam sholat Jumat rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, suratnya adalah Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu sunnah, dianjurin sama Nabi ketika sholat Jumat. Surahnya kalau bisa mah udah itu aja bacanya. Karena sunnah Nabi. Bukan berarti baca surah yang selain Sabbihisma itu nggak boleh, tetap sah. Tapi sunnahnya dianjurinnya itu. Sabbihisma Rabbikal A'la, yang kita sebut namanya surat Al-A'la. Jadi jangan diganti-ganti sama yang lain. Walaupun sunnah, karena kita ngikutin Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Nabi suruh sampaikan kepada umatnya, kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Allah. Muhammad bilang, kalau itu umat, kalau itu hamba-hamba Allah mencintai Allah, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kita disuruh ngikutin Nabi. Kalau kita benar-benar mencintai siapa? Allah. Ikuti Nabi. Salah satu mengikuti Nabi adalah apa yang Nabi perintahkan kita laksanakan. Kita kerjain. Ya, ini kadang-kadang dibaca surah yang lain. Bukan tidak boleh. Jangan salah paham Bapak dan jamaah, bukan tidak boleh. Tapi utamanya adalah seperti apa yang Nabi sampaikan. Baca tuh Sabbihis. Kalau sholat apa? Jumat. Itu rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua, temennya Sabbihis Al-Ataka. Paling tidak rakaat pertama setelah Al-Fatihah Sabbihis. Makanya Bapak dan jamaah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bilang, lebih baik seseorang itu membaca surah tapi utuh. Paham nggak utuh? Misalnya gini, kita baca Tabat ayat pertama sampai terakhir. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, lebih baik baca Tabat utuh daripada baca ayat yang lain tapi kagak utuh. Mendingan baca Tabat, Pak, utuh. Mana contohnya? Misal kita baca, ya innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sampai selesai itu. Itu akhir daripada surat Al-Kahfi. Kita baca akhirnya doang tuh. Kata Imam An-Nawawi masih lebih bagusan, lebih utamaan baca apa? Surah-surah yang pendek-pendek tapi utuh. Tuh. Utuh. Baca Ar-Ra'aital utuh. Daripada baca tadi akhir dari surat Al-Kahfi, jadi mendingan yang utuh, Pak.
Jadi kalau imamnya lupa juga mendingan. Ya. Mendingan imam yang lupa bisa diapain? Diterusin, diingetin sama makmum. Lah kalau bacanya surah-surah yang lain, begitu imamnya lupa, lah gimana? Dia ulang lagi, lupa lagi, dia ulang lagi, lupa lagi. Makmumnya diem aja. Lah mendingan baca apa tadi ya? Surah-surah yang pendek. Nah, yang pendek. Tuh, lagi-lagi bukannya kagak boleh. Bukannya kagak boleh, ya terserah mau ngapal mantuman ya begitu doang. Kalau imamnya lupa, yang namanya imam juga manusiawi. Manusia suka apa? Lupa. Lah kan mendingan Pak begitu dia baca ya fawailul lil musallin, berhenti lama tuh imam. Kenapa? Lupa. Lah kan makmum bisa apa? Fawailul lil musallin alladzina hum, bisa nerusin, bisa ngingetin. Makanya begitu kata Imam Nawawi. Ya. Dalam kitabnya namanya At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Itu kata Imam Nawawi. Jadi baca aja dah. Yang dari juz amma. Yang dari juz amma-nya bacanya dari mana? Dari Al-Hakumut. Saya yakin kalau dari Al-Hakumut semua pada apa itu? Pada apa? Asal dari amma yatasaalun ke sonoin, nah itu banyak yang kagak hafal. Iya. Udah baca yang pendek. Kecuali, nih ada pengecualian. Kecuali khusus untuk sholat subuh. Kalau bisa mau untuk sholat subuh dari Al-Hakumut ke atas. Jangan dari Al-Hakumut kemana? Ke bawah. Kalau bisa mah sholat subuh tuh. Kenapa? Dalam Al-Quran tuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Untuk sholat subuh Allah nyebutnya wa qur'anal fajri. Jadi disuruh bacanya yang orang nyebutnya Al-Quran. Maksudnya bukan dari juz, bukan dari Al-Hakumut. Kalau bisa untuk sholat apa itu? Subuh. Kalau yang lain mah terserah dah.